Halo semuanya, kembali lagi ke Let's Study, Your Study Partner. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penalaran kuantitatif paket soal pertama. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah mendukung pembelajaran kita kali ini. Teman-teman juga dapat mengakses video Let's Study pada platform YouTube, Instagram, TikTok, ataupun X platform yang lain. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya adalah William Philip Karnadi. Saya berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia jurusan Ilmu Ekonomi pada tahun 2023. Berikut merupakan penghargaan saya yang saya harap dapat memotivasi teman-teman yang lain. Oke, mari kita bahas dari soal yang pertama. Di sini terdapat soal yang mengetahui bahwa fungsi G dan H didefinisikan sebagai Gx dan Hx. Di sini ada G Hx, grafik fungsi G memotong sumbu X di titik 1,0. Oke, jadi di sini langsung ditulis Gx sama dengan 2 min Bx. Di sini Gx itu memotong di titik 1,0. Berarti eh, 2 min B, X ini bisa kita masukin 1 sama dengan 0. 2 min B sama dengan 0, maka B-nya bisa kita pindah ruas jadi 2 sama dengan B atau B sama dengan 2. Selanjutnya, di sini diketahui kita disuruh cari titik potong, maka kita bisa buat persamaan menjadi Gx sama dengan Hx. Karena kita sudah ketahui B sama dengan 2, bisa langsung kita substitusi, jadi 2 min 2x sama dengan 1 min 2x plus x kuadrat. Yang di sini bisa kita satuin, eh, yang satu bisa kita pindah ruas ke sini, dan yang min 2x bisa kita pindah ruas. Di sini jadi 2 min 1 sama dengan 2x min 2x plus x kuadrat. Ini bisa kita coret, jadinya 1 sama dengan x kuadrat atau x kuadrat sama dengan 1. Berarti x sama dengan akar 1, atau di sini x sama dengan plus minus 1. Di sini kita dapat 2x, yaitu x sama dengan 1, dan x sama dengan min 1. Kita masukkan ke salah satu persamaan antara gx atau ax. Di sini saya akan memilih gx. Berarti gx sama dengan 2 min 2x. Oke, pertama-tama kita mulai dari x sama dengan 1. Berarti 2 min 2 kali 1 sama dengan 0. Maka jadi didapatkan yaitu eh, koordinatnya 1,0. Selanjutnya, yaitu kita masukkan X sama dengan min 1, 2 min 2 dikali min 1 sama dengan 4. Di sini kita dapat 2 min, min 2 kali min 1 kan berarti plus 2 ya, berarti 4, berarti persamaannya itu min 1,4. Di sini yang ada jawabannya itu hanya min 1,4, berarti jawabannya adalah yang B. Untuk nomor 2, di sini ada soal logaritma, diketahui logaritma persamaannya itu log 2x plus 1 per x kuadrat sama dengan 1 min log x. Di sini kita ubah dulu satunya menjadi logaritma juga. Di sini kita ketahui bahwa logaritma di sini basisnya adalah 10 karena tidak ditulis, berarti basisnya itu 10. Bisa kita tulis lagi log 2x plus 1 per x kuadrat sama dengan kita ubah jadi logaritma 10 log 10 min log x. Kenapa 10? Karena kalau logaritma itu kan x log x sama dengan 1. Nah, di sini satunya itu kita ubah jadi begini, cuma x-nya itu jadi 10. Nah, di sini bisa langsung kita tulis lagi 2x plus 1 per x kuadrat sama dengan, di sini bisa kita simplifikasi menjadi logaritma 10 per x. Karena ini merupakan salah satu sifat logaritma ya, teman-teman. Oke, ini udah kedua ruas sudah jadi logaritma, bisa kita coret logaritmanya jadi cuma persamaannya aja. Nah, di sini udah persamaannya aja, bisa langsung kita cari nih X-nya. Cuma pertama-tama saya mau mencoret dulu. Di sini ada X kuadrat, bisa kita coret dengan X-nya. Selanjutnya bisa kita kali silang, X kali 10X. Jadinya 2X plus 1 sama dengan 10X. 2X yang bisa kita pindah ruas, berarti 1 sama dengan 10X min 2X, 1 sama dengan 8X, atau 1/8 sama dengan X. Nah, oke, X-nya itu kita ketahui 1/8. Tapi di sini per 16, ya udah bisa kita ubah. Ini per 16, 16 bagi 8 itu kan 2 ya teman-teman. Berarti atasnya penyebutnya juga harus kita kali 2. Jadinya 2/16. Nah, tinggal kita bandingin aja 2/16 sama 3/16. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah Ki, maka jawabannya adalah yang B.
Soal nomor 3 di sini diketahui fx dan gx. Oke, pertama kita tulis dulu dari fx dulu. Fx kuadrat sama dengan x kuadrat plus 5, dan yang kedua ada gx juga, sama dengan 2x plus 1. Di sini kan agak bingung ya, kenapa ini fx kuadrat gitu. Sebenarnya bisa kita ubah, jadi x kuadratnya itu sama dengan a. Berarti fa sama dengan a plus 5. Oke, di sini karena udah kita ubah, bisa kita ubah lagi. Yang tadinya A jadi X aja ya. Berarti kan fx sama dengan X plus 5. Nah, ini masih valid untuk mengerjakan soal ini. Berarti fx-nya ini, gx-nya ini. Yang ditanya adalah f o g x. Nah, ini kan berarti f g x. Ini kan. Berarti langsung kita ubah aja f gx sama dengan yang ini. X plus 5. Gx-nya itu 2x plus 1. Sama dengan ini x-nya kita substitusi 2x plus 1 plus 5. Maka sama dengan 2x plus 6. Jawabannya adalah yang E. Nomor selanjutnya di sini ada tersedia 6 kursi yang disusun berjajar dengan setiap kursi ditempati paling banyak satu orang. Manakah pernyataan yang benar juga? P dan Q. Di sini P-nya yaitu banyak susunan dua orang duduk pada kursi yang disediakan. Oke, untuk soal kali ini kita menggunakan permutasi. Permutasi dari 6 kursi yang paling banyak susunannya yaitu dua orang duduk pada kursi yang disediakan. Berarti P62. Oke, untuk cara menghitungnya yaitu 6 faktorial per 6 min 2 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Oke, kita berhenti sampai sini saja karena yang bawahnya juga 4 faktorial. Ini bisa langsung kita coret. Jawabannya adalah 6 kali 5 sama dengan 30. P sama dengan 30 dan Q sama dengan 30. Maka jawabannya adalah yang C. Untuk nomor 5 di sini ada sebuah barisan aritmatika A, 2, B, 5, C, 8, D, 11. Oke, yang ditanya adalah A plus 2B plus C. Berarti kita harus mengetahui dulu A, B sama C-nya itu berapa. Untuk soal ini simpel aja. Kita bisa lihat dari yang ini, 2 sama 5. Ini kan bedanya itu 3. Oke, karena ini melewati suku B dulu, maka B-nya bisa langsung, maka 3 ini bisa langsung kita bagi 2 untuk mengetahui B-nya ini berapa. 3 dibagi 2 berarti kan 1,5 ya. Berarti di sini adalah ditambah 1,5, ke sini lagi ditambah 1,5. Berarti di sini juga tinggal ditambah 1,5. Untuk mencari A tinggal dikurang 1,5 aja. 2 dikurang 1,5 maka A-nya sama dengan 0,5. Yang 2 ditambah 1,5 didapat B, maka B-nya adalah 3,5. Oh, dan untuk C yaitu 5 ditambah 1,5 sama dengan 6,5. Kita sudah dapat semua angkanya, tinggal kita masukkan ke persamaan, berarti 0,5 ditambah 2 dikali 3,5 ditambah 6,5. Di sini 6,5 ditambah 0,5 kan 7, ditambah 3,5 kali 2 juga 7. Maka hasilnya adalah 14. Oke, soal selanjutnya. Di sini pada tahun 2010, seorang anak berusia seperempat usia ibunya 9 tahun. Jika pada tahun 2014 usia anak tersebut sepertiga usia ibunya, maka ibunya berusia 17 tahun pada tahun berapa? Oke, kita tulis dulu. Pada tahun 2010, usia anak atau kita sebut A sama dengan seperempat. 1/4 usia ibunya. Usia ibunya kita tulis dengan B. Nah, ini persamaan pada tahun 2010. Selanjutnya ada pada tahun 2014. Di sini usia anak, anaknya ditambah 4 karena udah beda 4 tahun, sama dengan 1/3 usia ibunya. Ibunya juga ditambah 4 tahun. Nah, di sini kita harus membuat persamaannya jadi A sama dengan. Oke, A sama dengan 4-nya kita pindah jadi negatif ke ruas sebelah kiri. 1/3, B plus 4. Oke, karena ini positif jadi negatif, negatif 4. Maka A sama dengan 1/3. Oh, nggak usah ditulis lagi sebenarnya, tapi nggak apa-apa. 1/3, B plus 4, min 4. Nah, di sini kita tulis A sama dengan A, persamaan 2010 sama persamaan 2014. Oke, ini 1/4 B sama dengan 1/3 B plus 4 min 4. Oke, kita pindah ruas dulu yang ini ke sebelah kiri. Jadi 1/4 B. Oh, enggak. Sebelumnya ini kita kali dulu. Kita kali dulu 1/3 dikali B dan 1/3 dikali 4. Sama dengan 1/3 B ditambah 4/3 dikurang 4. Nah, baru ini kita pindah ruas ke sini. Jadinya ini negatif.
1/4 B min 1/3 B sama dengan 4/3 dikurang 4. Oke, ini tinggal kita samain penyebut aja. Di sini 12. Ini 12 bagi 4, 3. 12, 3, 3 kali 1, 3. Dikurang 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. Ini dalam kurung B. Sama dengan ini juga kita samain. Di sini 4. Dikurang 3 bagi 1, 3. 3 kali 4, 12. Oke, kita pindah ke sini. Kita pindah. Oke, di sini. 3 min 4 yaitu min 1/12B sama dengan 4 min 12 yaitu min 8/3. Ini minusnya bisa langsung kita coret aja. Selanjutnya di sini ada 1/12B sama dengan 8/3. 12-nya kita pindahin ke sini. Jadinya 12 sama dengan 8 dikali 12 dibagi 3. Ini bisa langsung kita bagi aja. 12 bagi 3 itu 4. Hingga 8 kali 4 sama dengan 32. Usia ibu pada tahun 2010 sama dengan 32. Berarti usia ibu pada tahun 2010 yaitu 32 tahun. Yang ditanya usia ibu, tahun berapa ibu berusia 17 tahun? Berarti ini tinggal dikurang 17, yaitu 15 tahun. Langkah selanjutnya adalah 2010 dikurang 15 tahun sebelumnya, ketika ibu berusia 17 tahun, yaitu tahun 1995. Jawabannya adalah yang A. Kalau selanjutnya, di sini ada persamaan A plus B sama dengan 4, B plus C sama dengan 6, dan C plus D sama dengan 8. Yang ditanya adalah A plus B plus C plus D. Oke, di sini simpel aja. Teman-teman bisa lihat di sini ada persamaan A plus B sama dengan 4 dan C plus D sama dengan 8. Jadi bisa langsung disubstitusi aja. A plus B-nya 4 ditambah C plus D-nya 8. Tinggal ditambahin aja sama dengan 12. Jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya di sini ada bakteri A berkembang biak. Oke, ini berarti pakai rumus suku. Di sini bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat lama setiap 5 menitnya. Setiap 5 menit. Oke, di sini pada waktu 15 menit pertama, 15 menit, banyak bakterinya ada 400. Banyak bakteri pada waktu 35 menit itu berapa yang ditanyakan? Ini sebenarnya bisa pakai logika, bisa pakai rumus. Mungkin kita pakai rumus aja kali ya. Oke, berarti kan rumusnya itu A, R, N, min 1. A-nya kita ketahui di sini 400, berarti 400. Rasionya yaitu 2. Yang ditanya ini 5 menit sekali, berarti ini 20, 25, 30, 35. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Ditanya adalah suku kelima. 5 min 1. Berarti 400 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 yaitu 16. Berarti 400 dikali 16 sama dengan 6.400. Jawabannya adalah yang C. Untuk nomor 9, di sini diketahui barisan aritmatika, yaitu 2X, 8, 11, Y, 17, dan ada 2. Selanjutnya, di sini sama seperti yang tadi, cuma di sini kita ketahui, ini karena aritmatika, setiap dua sukunya bisa langsung kita ketahui, 11 kurang 8 yaitu 3, maka bedanya adalah 3. Berarti kita bisa ketahui X juga, X-nya yaitu 8 kurang 3, 5, dan Y-nya 11 tambah 3, 14. Di sini jumlah 10 suku pertama dari barisan tersebut sama dengan suku ke. Oke, berarti di sini kan kita cari dulu, ini adalah deret. Rumusnya adalah N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Rumusnya begini, yang kita cari adalah 10. Oke, berarti kan S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2, A-nya adalah 2, ditambah 10 min 1 dikali B, bedanya adalah 3. Langsung ditutup, berarti sama dengan 5 dikali 4 plus 9 dikali 3. Sama dengan 5 dikali 4 plus 27. Sama dengan ini ditambah jadi 31, 31 dikali 5 yaitu 155. Ini harus kita cari suku suku berapa yang hasilnya itu 155. Kan untuk mencari suku rumus UN. Sama dengan A ditambah N min 1 dikali B sama dengan 155. A-nya itu 2, N-nya yang kita cari min 1B, B-nya itu 3, sama dengan 155. 2, ini 3-nya bisa langsung kita kali pelangi ke dalam.
3N min 3 sama dengan 155. Ini bisa langsung dikurang 3N, 2 min 3 yaitu min 1 sama dengan 155. Satunya kita pindah ruas, berarti 3N sama dengan 156. Dan N akan kita dapat 156 bagi 3 yaitu 52. Jawabannya adalah yang D. Nomor selanjutnya di sini ada perbandingan kecepatan mengetik antara Anto dan Budi. Jika Andi, oh oke, di sini ada typo sedikit. Di sini harusnya itu Anto. Mengetiknya 360 kata. Oke, di sini perbandingannya 3 banding 5. Anto mengetik 360 kata dalam 4 menit. 360 kata 4 menit. Ini Anto ya. Nah, di sini untuk mempermudah, kita cari per menitnya dulu. Per menitnya dulu. Berarti 360 dibagi 4 sama dengan 90. Berarti Anto dapat mengetik 90 kata per menit. Maka Budi ini dapat mengetik berapa? Karena ini perbandingan 3 banding 5 dan Antonya itu 90, maka kita dapat menggunakan per di, dibalik gitu. Jadinya 5 per 3 dikali 90. Ini bisa langsung kita coret, ini jadi 30. 30 kali 5 yaitu 150 kata per menit. Tapi yang ditanya di sini, maka berapa lama Budi mengetik 1.800 kata? Berarti tinggal dibagi aja 1.800 per 150. Bisa langsung dicoret. Oke, di sini bisa langsung dicoret. Dan 180 dibagi 15 yaitu 12 menit. Jawabannya adalah yang B. Nomor 11, di sini ada untuk membuat satu cangkir kopi digunakan 1 sendok kopi dan Y sendok gula. Jika menggunakan 5 sendok gula, maka berapa banyak kopi? Berapa banyak sendok kopi? Ya, di sini kita bisa menggunakan perbandingan lagi, kopi dan gula. Atau bisa kita singkat aja jadi K per G. Sama dengan 1 sendok kopi per Y sendok gula. Nah, di sini kita ketahui bahwa gulanya digunakan 5 sendok, berarti sama dengan 1 per Y. Nah, kita kan harus mencari tahu nih, K-nya tuh berapa sendok kopi. Bisa langsung kita kali aja, kali silang 5-nya ke row sebelah kanan, berarti K sama dengan 5 per Y. Oke, sesimpel ini, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 12, luas suatu persegi A. Luas persegi A yaitu 16 cm kuadrat. Di sini, jika keliling dari, oke ini ada persamaan lagi, keliling dari persegi B sama dengan 3 kali keliling persegi A. Yang ditanya luas persegi B. Oke, pertama-tama kita harus cari tahu dulu sisi persegi A itu berapa. Sisi persegi A yaitu, kan kita ketahui kalau luas persegi itu kan sisi kali sisi. Maka ini untuk mengetahui sisi A itu tinggal diakarin aja. Maka hasilnya adalah plus minus 4. Cuma karena ini bangun datar, nggak mungkin kan ada minus. Berarti yang kita ambil adalah 4. Positif 4. Nah, oke kita udah ketahui sisi A itu 4. Sekarang kita harus cari tahu keliling dari persegi A itu berapa. Keliling itu adalah sisi dikali 4. Sisinya adalah 4, tinggal dikali 4 aja berarti 16. Nah, di sini diketahui bahwa keliling B itu 3 kali keliling A. Maka keliling B itu bisa kita ketahui 3 dikali 16. Maka keliling persegi B sama dengan 48. Oke, ini udah diketahui nih kelilingnya. Untuk mencari luas, kita harus cari tahu dulu sisi persegi B itu berapa. Tinggal 48 dibagi 4 sama dengan 12. Selanjutnya kita harus cari tahu luasnya kan. Untuk mencari tahu luas, luas persegi B tinggal sisi kali sisi. Berarti 12 dikali 12 sama dengan 144. Jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya di sini ada, jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B, atau C saja, kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 10, 12, atau 15. Jadi ada keran A, ada keran B, ada keran C. Kalau misalnya pakai keran A selesai 10 jam, kalau pakai keran B selesai dalam waktu 12 jam, pakai keran C selesai dalam waktu 15 jam. Jika ketiga keran digunakan bersama-sama selama 3 jam, maka kolam tersebut akan berisi berapa banyak? Oke, ini yang dinyalakan selama 3 jam.
Berarti bisa kita pakai perbandingan aja. 3 jam per 10. 10 kalau penuh, tapi ini cuma 3 jam aja, berarti 3 per 10. Ini juga 3 per 12. Ini juga 3 per 15. Nah, sebenarnya tinggal ditambah aja, cuma kita simplifikasi dulu. Di sini ada 3 per 12, sama-sama kita bagi 3, jadinya adalah 1/4. Ini sama-sama kita bagi 3 jadi 1/5. Nah, baru kita tambah semuanya. 3/10 ditambah 1/4 ditambah 1/5. Penyebutnya adalah 20. Di sini 20 bagi 10, 2. 2 kali 3, 6. 20 bagi 4, 5. 5 kali 1, 5. Dan 20 bagi 5, 4. 4 kali 1, 4. Ini didapat 15/20. Bisa kita simplifikasi juga jadi 3/4. Dan 3/4 jika dijadikan desimal yaitu 0,75. Maka jawabannya adalah yang C. Untuk nomor 14, di sini ada 100 siswa di suatu sekolah. 60 ikut basket, 60 ikut paskibra. Jika P adalah jumlah minimum yang mengikuti keduanya dan Q adalah jumlah maksimum yang mengikuti keduanya, maka selisih P dan Q itu berapa? Oke, untuk mengetahui jumlah minimum itu kita bisa pakai diagram. Di sini misal ada, kan di sini ada sebuah sekolah, siswanya itu 100, ada 60 yang ikut paskibra dan ada 60 yang ikut basket. Oke, di sini tulis 60, di sini 60. Ini misal basket, di sini ada paskibra. Oke, ini uh, paskibra gitu lah ya. Nah, di sini jumlah P itu minimum, di sini berarti P. Nah, berapa jumlah minimum yang bakal ikut keduanya? Ini rumusnya sebenarnya simpel aja, tinggal dijumlahin, terus dikurangin seluruh siswa di sekolah tersebut. 60 ditambah 60 dikurang 100. Sama dengan ini 120 dikurang 100 yaitu 20. Maka P-nya sama dengan 20. Dan sekarang kita harus cari Q. Q-nya itu berapa? Jumlah maksimum siswa yang mengikuti keduanya. Di sini kita ketahui bahwa 60 siswa suka basket, 60 siswa suka paskibra. Maka berapa jumlah maksimum yang suka keduanya? Kan ini jumlah keduanya udah sama. Berarti ya udah kemungkinan maksimum yang suka keduanya yaitu adalah 60. Nah, selanjutnya ditanya selisihnya, selisih P dan Q. Maka tinggal dikurang aja. 60 dikurang 20 sama dengan 40. Soal terakhir, di sini ada. Dalam sebuah kelas, jumlah siswa yang berasal dari daerah A adalah 20%. Oke, dari daerah A itu ada 20%. Jika 3/4 jumlah siswa daerah A adalah 24 siswa. Oke, 3/4 A dari daerah A sama dengan 24. Maka jumlah siswa kelas tersebut itu berapa? Oke, ini simpel aja. Ini bisa kita pindah ruas, jadi dikali 3A sama dengan 24 dikali 4. Oke, 24 dikali 4 itu bisa kita ketahui yaitu 96. Selanjutnya ini A, 3-nya bisa kita pindah ruas ke bawah. Jadi dibagi. 96 dibagi 3 sama dengan 32. Jumlah siswa dari daerah A yaitu 32. Nah, sedangkan dari keseluruhan siswa di kelas yang berasal dari daerah A itu cuma 20%. Maka 32 ini merupakan 20% dari kelas tersebut. Kelas tersebut kan berisi 100%. Untuk menggapai 100% ini, 20% harus dikali 5. Nah, maka 32 ini juga harus dikali 5 untuk mengetahui jumlah 100% seluruh siswa di kelas tersebut. Sama dengan 160. Maka jumlah siswa di seluruh kelas tersebut adalah 160. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Teman-teman semua dapat berdonasi pada link kiris di sebelah kiri ini. Selain donasi, juga teman-teman bisa mendukung Lestadi dengan cara menyimpan, like, komen, dan juga menyebarkan video ini kepada teman-teman semua. Saya di sini ingin berterima kasih kepada donatur Lestadi yang sudah memberikan biaya untuk mendukung pembelajaran kali ini. Terima kasih teman-teman.